Contoh yang kedua, ya, misalnya ada sebuah batang besi ya, steel bar dengan luas penampang 500 mm persegi. Ya, luas penampangnya 500 mm persegi. Kemudian diberi gaya seperti gambar A ini. Nah, dianggap untuk ini baja ya, bukan besi, baja. E-nya atau modulus elastisitasnya adalah 200 gigapascal. 200 gigapascal. Nah, kita lihat gambar mula-mula ini ya, gambar awalnya ada 3 bagian. Ya, dari batang ini ada 3 bagian. Ada titik bagian AB, BC, dan CD. Di titik A itu diberi gaya ke arah kiri 50 kN. Kemudian di titik B ada gaya ke kanan 15 kN. Di titik C ada gaya ke kiri 10 kN. Dan yang di titik D ada gaya ke kanan 45 kN. Dan masing-masing elemen ini panjangnya 0,6 meter, BC 1 meter, CD 1,25 meter. Nah, pertama kita lihat di sini yang diminta adalah tentukan ya, total perubahan panjang, ya, total perubahan panjang dari batang ini keseluruhannya. Ya. Nah, kita lihat dulu elemen AB ini. Ya, di batang AB ini kita gambarkan diagram benda bebasnya. Ya, batang AB di arah kiri di titik A itu ada gaya 50 kN. Ya. Maka untuk mencapai prinsip kesetimbangan, maka di titik B ini kita beri gaya ke kanan 50 kN. Ya, kita bicara untuk elemen AB dulu. Jadi ke kiri ada 50 kN dan yang ke kanan 50 kN. Ya. Kemudian di titik kita lihat elemen CD dulu. Ya, di elemen atau bagian CD, ya, di bagian CD ini ada gaya ke kanan 45 kN di titik D. Ya, di titik D ini ada gaya 45 kN ke arah kanan. Maka sama seperti tadi, untuk mencapai kesetimbangan di titik C pun juga harus kita beri gaya ke arah kiri 45 kN. Ya, besarnya harus sama. Ya. Dan bagaimana dengan yang bagian BC atau elemen BC ini? Nah, di elemen BC tadi ada gaya di titik B ini 15 kN. Ya, ini totalnya. Total di titik B itu 15 kN. Di titik C juga ada gaya totalnya itu 10 kN. Nah, kita lihat pada elemen AB di titik B ini ada gaya 50 kN ke arah kanan. Ya. Nah, sehingga di bagian BC ini, di elemen BC, kalau kita gambarkan di titik B ini gaya yang bekerja itu adalah 35 kN ke arah kiri. Ya, supaya totalnya ini kan 15 kN ke arah kanan. Ya. Di elemen AB ada 50 kN ke arah kanan, sehingga untuk menghasilkan total 15 kN ke arah kanan, maka di elemen BC titik B-nya ini gayanya adalah 35 kN ke arah kiri. Ya, sehingga di sini 50 dikurangi 35 adalah 15 kN. Ya. Jadi yang di sini
ke kanan 50 kN, di sini ke kiri 35 kN, sehingga resultannya ya, 50 dikurangi 35 ya, karena berlawanan arah ya, ini ke kanan ini ke kiri ya, lebih besar ke arah kanan, maka ini totalnya adalah 15 kN ke arah kanan ya. Sama dengan yang di titik C, ini resultan ya, resultan di titik C ini 10 kN ya. Di titik C tadi, di elemen CD, titik C nya ini ada gaya ke kiri 45 kN, sehingga untuk menghasilkan resultan 10 kN ke arah kiri, maka titik C di elemen BC ini adalah ke arah kanan 35 kN ya. Sehingga ketemu resultannya adalah 10 kN ke arah kiri ya. Semoga tidak bingung ya. Nanti kalau ada yang masih bingung silahkan nanti bisa ditanyakan di forum diskusi di LDRU-nya nanti ya. Jadi itu ya, ini resultannya di 45 kN ke arah kiri dengan 35 kN ke arah kanan, maka resultannya adalah 10 kN ke arah kiri. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat yang di masing-masing elemen ini. Pertama untuk elemen AB. Di elemen AB P-nya adalah 50 kN. Sehingga berdasarkan rumus ini ya yang sudah kita bahas di awal tadi, delta sama dengan PL per AE. P-nya adalah gaya, L-nya panjang mula-mula, A-nya adalah luas penampang, E-nya modulus elastisitas. Nah, sehingga kalau kita rumuskan di bagian AB ya, delta 1 ya, delta elemen AB itu berarti 5P-nya adalah 50.000 Newton dikali L. L-nya ini ya 0,6 meter. Ya, ini 50.000 Newton dari 50 kN. Dan per A-nya ini ya, A-nya 500 mm persegi ya. Di 500 kali 10 pangkat 6 meter persegi dikali G. G-nya 200 gigapascal. 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Sehingga ketemunya 0,0003 meter. Ya. Atau berarti 0,3 mm. Ini sangat kecil. 0,3 mm. Ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa walaupun perubahan panjangnya kecil tetap diperhitungkan ya. Itu bedanya dengan di mekanika dulu. Kemudian untuk bagian BC atau elemen BC ya sama seperti kasus ini, sama seperti perhitungan ini. Jadi delta 2 nya adalah PL per AE. P-nya 35.000 Newton ya, L-nya 1 meter ya, panjang BC ini kan 1 meter. 1 meter. Kemudian dibagi dengan A kali E. A-nya sama ya 500 kali 10 6 meter persegi. E-nya juga sama 200 kali 10 9 Newton per meter persegi, sehingga ketemunya delta 2 nya 0,00035 meter ya, atau 0,35 mm. Sedangkan di elemen CD juga sama, P-nya 45.000 Newton, ini ya 45 kilonewton, 45.000 Newton dikali L-nya 1,25 meter, ini panjangnya. Kemudian dibagi A dan E-nya sama, karena bendanya sama. Ketemunya 0,00056 meter. Ya. Sehingga kalau di total, deltanya adalah 0,00121 meter atau 1,21 mm. Ya, jadi kecil sekali perubahan panjangnya ya 1,21 mm.
Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Untuk contoh-contoh soal yang lain mungkin bisa kalian baca-baca sendiri. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, silakan bisa ditanyakan di forum diskusi. Kemudian berikutnya nanti kalian mengerjakan soal ya, kuis yang ada di bagian kuis di LDRU. Nanti silakan kalian kerjakan itu untuk latihan soal kalian. Dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.